Oke, baik. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di materi presentasi kelompok ulangan akhir semester Project Ide Design Thinking kelompok 5 dengan mata kuliah di sini interaksi manusia dan komputer dengan Bapak dosen pengampu Bapak Iketut Resika Artana STMkom dengan nama proyek kita adalah Find Job Bali, aplikasi melamar pekerjaan. Sebelumnya, kita akan membuka dulu presentasi ini dengan salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua, Rahayu, dan Salam Harmoni. Oke, baik. Di sini setelah kita ketahui bersama bahwasannya presentasi ini sebelum memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Dilanjutkan dengan teman saya Gani. Baik, perkenalkan nama saya Holman Gani Purba dengan NIM 2315101071. Baik, perkenalkan nama saya Gede Deswara Maputra dengan NIM 2315101077. Baik, nama saya Jordan Nekelati Tarigan dengan NIM 2315101069. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas perkenalan dirinya. Selanjutnya, di mana kita sudah ketahui bersama bahwasannya kita telah mempresentasikan pengenalan proyek kita pada saat offline di jam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di mana selanjutnya presentasi kami ini akan kita langsung saja masuk ke dalam bab 3 di mana design thinking proses ini terjadi sesuai dengan tugas akhir ulangan akhir semester. Di mana bab 3 ini memuat design thinking proses. Oke, jadi teman-teman, di sini kita tahu sendiri design thinking proses adalah pendekatan metode pemecahan masalah, baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis, untuk menjawab kebutuhan manusia itu sendiri sebagai pengguna. Di dalam design thinking proses sendiri ini memiliki 5 tahapan sendiri, yaitu yang pertama empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir ada test. Jadi di mana proses ini akan terjadi, kita akan bahas bersama-sama di presentasi kita kali ini. Selanjutnya. Oke, dalam proses design thinking, di mana yang pertama ini adalah tahapan empathize. Empathize sendiri adalah tahapan yang paling awal dan yang paling krusial, di mana kebanyakan proyek ini memulai dengan tahapan ini. Dalam tahapan ini kita harus menaruh empati kita untuk mengenal pengguna dan memahami keinginan pengguna, serta kebutuhan dan tujuan mereka. Tahapan ini juga kita harus untuk meninggalkan sejenak asumsi kita terhadap pengguna dan mulai memahami mindset pengguna itu sendiri. Berikut saya akan jelaskan bagaimana proses empathize ini dapat terjadi, di mana yang pertama itu ada introduction dan icebreaker. Pada tahapan ini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mencairkan suasana dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Selanjutnya ada the grand tour. Pada tahapan ini kita akan menggiring narasumber untuk membahas topik yang akan kita bahas nantinya. Yang ketiga ada deeper, di mana tahapan ini memuat untuk menanyakan topik-topik yang lebih dalam penggunaan pertanyaan mengapa pada narasumber. Yang terakhir ada magic wand, di mana pada tahapan ini kita akan memberikan sebuah pertanyaan harapan kepada narasumber kita. Di slide selanjutnya, di sini kita memiliki transkrip wawancara dengan 4 narasumber kita, di mana di sini telah kami sajikan beberapa pertanyaan dari mulai introduction, the grand tour, dig deeper, magic wand kepada Iputu Agus Mahendra, Ika Dekernayanti. Selanjutnya ada Ananda Safira Zahra dan Gede Agus Krisna, merupakan narasumber utama kita pada kali ini. Selanjutnya ada link wawancara. Di sini link wawancara terkait ide project design thinking kami ini akan kami taruh di dalam deskripsi untuk memperjelas bagaimana wawancara ini dapat terjadi dengan keempat narasumber kita. Selanjutnya. Oke, terakhir di sini ada empathize map, di mana empathize map ini
telah kita telaah dan telah kita amati dari proses-proses yang telah kita lakukan bersama narasumber kita. Dimulai dari say yang mereka katakan, feel yang mereka rasakan, think yang mereka pikirkan, dan do yang mereka lakukan. Kita memuat semua dalam empathize map ini dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Dani Suara. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mini and define. Proses yang kedua adalah define. Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan penggunaan, tugas selanjutnya adalah menganalisis data. Selanjutnya, identifikasi masalah atau hambatan yang diambil pengguna. Tahapan selanjutnya adalah tahapan define. Dalam design thinking sendiri dilakukan untuk menyebutkan problem statement dalam define kami. Melakukan sebuah sintesis. Next. Lalu ada framework. Sintesis merupakan suatu penggabungan dua elemen atau lebih yang menghasilkan inovasi atau sesuatu yang baru. Hasil dari sintesis yang kami lakukan ada 3 tahapan, yaitu pertama, mencegah pengangguran di Pulau Bali dengan menghadirkan aplikasi lowongan kerja khusus masyarakat Bali. Yang kedua, ada aplikasi harus berisi fitur yang memuat informasi lengkap mulai dari lokasi pekerjaan, total gaji, dan posisi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, aplikasi harus mudah diakses dan aplikasi harus memiliki desain tampilan yang mudah dimengerti pengguna. Next. Lalu berikutnya kelompok kami membuat user persona dari beberapa narasumber. Dalam tahap define user persona ini adalah gambaran yang menggambarkan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan yang akan ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, berikut kami sajikan beberapa user persona dari 4 narasumber. Yang pertama ada Ibu Tu Agus Mahendra, lalu yang kedua ada Kadek Erna, lalu yang ketiga ada next Ananda Safira Azhara, lalu yang keempat ada Gede Agus Yudhistira. Next. Lalu setelah itu kami membuat both statement. Dalam terakhir di dalam define ada sudut pandang both. Both ini adalah salah satu tahapan utama pemikiran desain yang akan menunjukkan masalah yang pengguna ingin kita selesaikan dengan desain kita. Untuk menulis rumusan masalah, gunakan struktur sudut pandang both. Berikut kami sajikan both narasumber yang telah kami wawancarai. Yang pertama ada Ibu Tu Agus Mahendra, lalu ada IKDR Yanti. Yang ketiga, next. Ada Ananda Safira Azhara, lalu yang ketiga ada Gede Agus Krisna Yudhistira. Next. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gani. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tahapan indentation. Indentation adalah proses menghasilkan ide dan solusi melalui sesi seperti sketching, prototyping, brainstorming, brainwriting, ide terburuk, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan. Indentation juga merupakan tahapan ketiga dalam proses design thinking. Indentation merupakan tahapan yang paling menarik dalam proyek design thinking karena selama indentation tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah ide yang kami gabungkan pada sebuah atau pada brainstorming. Next.
Nah, di tahapan identity sendiri kami melakukan atau ada how make me atau HMW. Adalah pertanyaan yang menantang tim atau kami sendiri untuk berpikir kreatif dan mencari peluang inovatif dalam merancang solusi. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk eh, merangsang pemikiran kreatif dan membuka peluang untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah. Next. Nah, selanjutnya kami melakukan tahapan brainstorming. Di tahapan brainstorming ini, seperti yang saya telah bilang tadi, di sini kami akan menyatukan semua masukan dan menjadikannya ke dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk apa ini dibuat, yaitu untuk mempermudah pengetahuan dari masing-masing ide anggota kelompok. Berikut kami sajikan link untuk brainstormingnya. Mungkin untuk mempersingkatnya, bisa linknya dipencet saya. Selanjutnya, selanjutnya kami menyediakan fitur-fitur di dalam aplikasi kami, yaitu yang pertama fitur login. Login adalah tahapan yang umum dan wajib yang dilakukan pada sebuah sistem atau aplikasi. Login sendiri ini juga untuk memvalidasi data pengguna kepada pengembang aplikasi untuk melakukan registrasi atau pendaftaran masuk ke dalam sistem. Login kami terintegrasi melalui email, Gmail, dan Facebook. Tentunya sudah umum di bagian orang-orang. Yang kedua yaitu fitur home atau menu utama. Home atau menu utama sendiri merupakan tampilan utama dalam aplikasi yang bisa mengakses beberapa fitur langsung dalam aplikasi Finjob Bali. Fitur ini menemukan akses aksesibilitas dan kemudahan pengguna untuk langsung mengakses bekerja fitur tertentu. Yang ketiga itu fitur beranda. Fitur beranda yang berada dalam aplikasi Finjob Bali ini berguna untuk menampilkan beberapa shortcut dan pemberian informasi langsung kepada pengguna tentang rekomendasi pekerjaan, range gaji, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu fitur cari. Fitur cari sendiri adalah fitur yang memiliki akses pencarian yang luas dan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh user sendiri. Dan yang kelima yaitu fitur favorit. Fitur favorit berguna untuk menyimpan informasi lowongan secara langsung yang masuk ke dalam daftar favorit, di mana pengguna tidak perlu mencari secara manual kembali mengenai informasi lowongan yang sudah diinginkan. Yang keenam yaitu tips and trick. Tips and trick adalah fitur yang menghadirkan sebuah tips and trick yang berisi konten video tentang tips cara mendapatkan pekerjaan, pengalaman, dan konten-konten yang beragam. Pengguna juga dapat memilih konten yang sesuai dengan keterampilan di fitur ini. Yang ketujuh yaitu yang mungkin fitur yang bagus dari aplikasi kami, yaitu fitur saya. Fitur saya adalah fitur aspek yang paling detail dalam aplikasi ini. Fitur ini menyajikan beberapa elemen untuk pengguna tambahan dan input data ke dalam aplikasi ini. Hal-hal yang harus ditambahkan seperti profil, nama, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klarifikasi dan preferensi pekerjaan yang ditambahkan oleh user untuk melengkapi data diri profilnya. Terus saya juga ada pengaturan di mana pengguna dapat mengatur aplikasi ini sesuai apa yang mereka mau dan inginkan, seperti pengaturan akun, pengaturan privasi, pengaturan email, dan lain sebagainya yang menurut user perlu privasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah prototype. Proses yang keempat adalah prototype. Ini adalah tahap percobaan dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahapan pertama. Solusi implementasi dalam prototype dan satu persatu akan diselidiki
dan kemudian diterima, ditingkatkan, atau ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Nah, yang berikutnya adalah penjelasan tentang user flow. Berikut adalah user flow yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, sebelum memulai aplikasi tentu saja pengguna harus masuk, bisa daftar, atau bisa daftar lewat Google, Facebook, serta disajikan bila pengguna mengalami lupa password. Selanjutnya, kedua, setelah masuk aplikasi, maka akan disajikan beranda aplikasi ini dan tersedia beberapa shortcut ke fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, ada fitur cari untuk mengisi kategori pekerjaan yang diinginkan oleh pengguna. Ada juga fitur favorit untuk menyimpan lowongan pekerjaan di bagian selanjutnya. Ini adalah bagian proses melamar pekerjaan di aplikasi ini. Selanjutnya ada fitur tips and trick, di mana fitur ini berguna untuk menginspirasikan pengguna terkait lowongan pekerjaan dan kemampuan mereka. Yang terakhir, ada fitur saya, memiliki berbagai kegunaan, di mana pertama mengelola profil menjadi pelamar atau pemilik perusahaan. Selanjutnya, ada kelola profil yang berguna sebagai informasi, data diri yaitu ringkasan pribadi, dan sebagainya. Di bagian perusahaan juga tersedia untuk mendaftar lowongannya secara ketat melalui aplikasi ini yang memiliki beberapa proses verifikasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengaturan untuk kebijakan penggunanya itu sendiri, yaitu terkait privasi. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang balsamik. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Find Job Bali yang kami buat. Apabila kita menekan masuk, maka dia akan masuk ke menu untuk masuk melalui alamat email. Kita harus masukkan alamat email, kata sandi. Dan kita juga bisa lewat Google seperti ini. Lalu apabila kita tidak ingin masuk melalui Google, maka kita akan klik batal. Selanjutnya ada melalui Facebook. Apabila kita klik, dia akan seperti ini. Dan apabila kita belum memiliki akun, kita dapat mendaftar. Pada bagian daftar, kita boleh memasukkan alamat email, kata sandi kita, dan selanjutnya kita akan mendaftar. Setelah kita mendaftar, maka akan diarahkan langsung ke dalam aplikasinya, dan kita harus melanjutkan. Nah, pada bagian beranda, kita akan menemukan beberapa lowongan dan PT-PT dan sebagainya yang lebih terperinci. Nah, berikutnya ada menu cari. Apabila kita mengklik menu cari, maka akan seperti ini. Apabila kita mengklik, masukkan kabupaten, kota, atau daerah, maka dia akan ke sini dan kita dapat memilihnya satu persatu. Maka kita mengklik lanjutkan. Setelah itu, ada semua klasifikasi. Kita dapat mengklik, dan ini dia adalah semua klasifikasinya. Apabila kita sudah memilih, maka kita akan mengklik selesai. Setelah itu, ada bagian yang gaji. Di bagian gaji, kita dapat memilih nominal gaji sesuai dengan yang disarankan oleh perusahaannya. Dan kita juga dapat menyimpan. Setelah itu, ada juga ingin bekerja dari mana. Kita dapat memilih bekerja datang ke kantor atau kita dapat bekerja dari rumah. Di sini juga ada menu favorit.
kita dapat menambahkan pekerjaan-pekerjaan atau lowongan-lowongan tersebut ke dalam menu ini. Di sini juga terdapat menu tips and trick. Pada menu ini, kita akan diajari 3 tips wajib cara nulis kreatif dan sebagainya. Situ kita juga bisa kembali dan kita bisa pergi ke menu saya. Pada menu saya ada riwayat karir, ringkasan pribadi, pendidikan, lisensi, keahlian, bahasa, dan CV. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Oke, baik, terima kasih Jordan. Selanjutnya di sini akan saya bahas mengenai tahapan terakhirnya, yaitu tes, di mana tahap ini merupakan proses yang berulang, seperti pemikiran desain. Hasil yang dihasilkan juga seringkali digunakan untuk mendefinisikan ulang satu atau lebih masalah lebih lanjut. Tujuan utamanya ini adalah untuk mendapatkan pemahaman sedalam mungkin tentang produk dan penggunaannya. Di dalam tes sendiri kita sudah melakukan yang namanya video testing dari aplikasi yang telah kita kerjakan. Tentu saya di sini akan mempresentasikan diri terlebih dahulu terkait aplikasi yang sudah kita jalankan, di mana di sini kita bisa lihat teman-teman ada Figma dan sudah akan saya jalankan. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal aplikasinya. Di sini ketika saya mengeklik lanjut, maka tampilan awal aplikasinya kan seperti ini, seperti yang di Balsamiq itu sendiri. Ada logo, ada masuk, kita bisa masukkan alamat email, kata sandi jika sudah terdaftar. Di sini ada tampilan masuk jika sudah berhasil, maka akan seperti ini. Ketika kita akan melanjutkan dengan Google akan seperti ini, dan ketika kita akan melanjutkan dengan Facebook akan seperti ini, di mana semua tampilan ini sudah kita buat, dan kita juga di sini ada daftarnya. Ketika kita mengklik daftar, maka kita akan memasukkan alamat email, kata sandi, dan akan mengkonfirmasinya serta bisa kita daftarkan. Jika pengguna lupa kata sandi pun, kita juga memiliki fitur untuk lupa kata sandi. Di sini kita bisa cek untuk lupa kata sandi, maka pengguna akan memasukkan alamat email yang sudah dia daftarkan dan akan mendapatkan kode verifikasi di proses selanjutnya. Oke, jika pengguna ini telah dapat masuk dalam aplikasi, maka tampilan akan seperti ini. Dan ketika mereka mengeklik melanjutkan, akan masuk ke dalam beranda utama. Di sini ada beberapa rekomendasi pekerjaan, mungkin kamu tertarik, lowongan fresh graduate, butuh segera, gaji tinggi, dan ada juga lowongan magang. Di sini pengguna juga dapat meng-scroll ke kanan, dan scroll ke bawah, serta scroll ke kiri. Dan di fitur ini memang banyak sekali shortcut sesuai yang sudah kita presentasikan, seperti untuk di sini kita bisa ke dalam fitur tips and trick, atau mungkin kembali kita bisa langsung ke fitur cari. Selanjutnya di sini kita punya fitur cari, di mana yang sudah dijelaskan tadi, dapat memasukkan kata kunci, dapat memasukkan kota atau kabupaten. Selanjutnya lebih detail bisa mengeklik di sini kecamatan-kecamatannya agar lebih detail. Klasifikasi juga di sini pengguna bisa pilih sesuai apa yang dia mau. Mungkin di sini ada retail, hukum, ya mungkin dan lainnya. Di sini semua jenis pekerjaannya juga sesuai apa yang dia mau ya. Seperti paruh waktu atau jenis-jenis lainnya. Selanjutnya ini range gajinya yang diinginkannya berapa, sesuai keinginan pengguna mau, dan di sini ada lokasi yang pengguna mau, dia ingin bekerja offline atau online. Jika mereka sudah mencari sesuai keinginannya, bisa dicari dan cek, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya di fitur favorit sendiri akan ada, di mana tampilan favorit ini adalah tampilan yang lowongan pekerjaan pengguna inginkan atau simpan, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah simpan akan ada tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya ada tips and trick. Kita bisa lihat juga di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sini ada banyak sekali rekomendasi, tips and trick, serta banyak sekali video-video yang dapat menginspirasikan pengguna untuk mencari dunia kerja yang sesuai atau yang diinginkannya. Di sini bisa scroll juga ke kanan dan ke kiri, mungkin juga memulai atau memilih kategori sesuai yang diinginkannya, dan juga dapat mencari sesuai keinginannya.
Selanjutnya di fitur saya ini adalah fitur yang paling detail di mana banyak sekali shortcut atau inputan yang akan dimasukkan pengguna dari mulai foto di dalam profil, ada nama depan, nama belakang, mungkin di sini ada lokasinya. Selanjutnya kita bisa atur visibilitas profilnya untuk keprivasian pengguna, itu juga termasuk poin penting. Selanjutnya ada ringkasan pribadi, riwayat karir, pendidikan, lisensi, keahlian, bahasa, CV, dan bisa dicek ini untuk scroll-scroll dan bisa untuk mengeklik seperti ringkasan pribadi, riwayat karir, pendidikan, lisensi ini juga bisa diklik semuanya dan pengguna ini dapat memasukkannya setelah berhasil seperti keahlian, bahasa, CV, pengguna ini dapat menyimpan langsung di dalam aplikasi ini, di mana di sini setelah dia akan tambahkan maka bisa untuk menyimpan. Di sini juga ada pengaturan di mana pengaturan ini memuat banyak yang akan diatur sendiri oleh pengguna seperti pengaturan akun di sini, ada pengaturan email, ada pengaturan privasi, ada tentang kita sebagai pengembang, bisa hapus akun juga setelah berhasil atau gimana, dan juga dapat keluar akun untuk menuju ke akun berikutnya. Di mana di sini kita juga mempunyai beberapa poin penting seperti ubah kata sandi, ganti email, ada tipe-tipe akunnya, bisa dicek dari pengaturan akun. Di pengaturan email juga bisa dicek untuk email-emailnya. Maka selanjutnya di sini saya akan bahas terkait pengaturan perusahaannya. Di mana banyak sendiri di sini akan ada kita sajikan jika ini akan tampilan perusahaan di mana memang agak berbeda, maka tampilannya akan seperti ini, di mana jika perusahaan ini ingin mengupload atau menginformasikan pekerjaannya, maka akan kita bentengi dengan beberapa lapisan seperti harus diverifikasi perusahaannya ilegal atau enggak, terus lokasinya benar atau enggak, posisi lowongannya, deskripsinya itu harus jelas, informasi gajinya juga jangan dipermainkan. Habis itu verifikasi detail lagi yang harus dilakukan perusahaan dan kontak yang harus dihubungi perusahaan kepada kita pengembang agar penipuan ini tidak akan terjadi lagi di aplikasi ini. Preferensi pekerjaan, siap bekerja juga termasuk di dalam kelola profil dalam aplikasi ini. Jadi semua sudah lengkap dan sudah jelas. Mungkin di video testing kita akan dapatkan beberapa hasil atau beberapa keinginan yang akan disampaikan pengguna untuk kita memuat ide kembali untuk memperkreatifkan aplikasi kita ini sesuai keinginan pengguna. Mungkin dari sekian saja presentasi kelompok 5 ini dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Gani, Jordan, dan Danis terkait waktu presentasinya pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin dapat kita akhiri presentasi kita pada malam kali ini dengan mengucapkan salam keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, rahayu, dan salam harmoni. Terima kasih juga untuk para hadirin yang telah menonton video kita dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, Bapak Resika Artana, STMkom. Terima kasih semuanya dan selamat malam.